paling menyerukan semalam ya. Siapa yang udah nonton live-nya Dokter Detektif bareng sama Lawyer Willy? Dokter Detektif ternyata cemen. Baru ditantangin sama Lawyer Willy aja udah terdiam 1000 bahasa. Nah itu tandanya apa yang disampaikan oleh Dokter Detektif ini cuma pembohongan publik. Ya, cuma penggiringan saja. Katanya berbicara sesuai fakta dan data. Ketika ditanyakan mana datanya, mana faktanya, siapa korbannya, kok diam? Kok diam, dokter? Wadidaw sekali, bukan? Ngomong begini-begini masih aja percaya dia itu napi. Hah? Napi, dia itu mantan napi, dia pernah masuk penjara selama sebulan. Ya. Nah, Intan Mutiara Rahmah itu pernah divonis 1 bulan penjerong. Tuh jelas banget namanya, itu ada. Tuh di kasasi ada tuh, di apa? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung apa tuh ada tuh keputusannya, hasil putusannya itu ada. Udah, coba suruh dia bantah tuh. Suruh dia kasih tuh keputusan pengadilannya. Dia udah divonis. Udah divonis dia itu penjerong, udah. Masih aja kalian nanya, masih percaya sama kayak begituan. Omongannya dokter itu semua fakta, guys. Fakta. Cuman tinggal nggak keluar aja. Jadi kemarin tuh dokter nggak mau buka, nggak mau, ini udah diem. Akhirnya yang membongkar siapa? Teman-temannya sendiri, circle sekarang. Dia bilang sok bersih tuh orang, sok bersih. Padahal sebenarnya hancur sehancur-hancurnya itu orang, rusak serusak-rusaknya itu manusia, gitu. Tapi kalau ngomong, wah, makanya lu dibuang, lu disepak. Masih aja seolah-olah kayak enggak akan kalau kamu memang masih dekat sama SS. Kan kalian bertiga bestie, SS, Nepos, Begeng itu kan bestie. Kenapa kalian kok gak pernah kelihatan lagi? Ayo dong kumpul bertiga reuni. Udah reuni gitu loh, reuni bertiga gitu loh. Nanya ya kan, Doktif ini ditawarkan puluhan miliar guys, sampai 50 miliar. Itu nyata, saksinya banyak. Ya, tapi Doktif tolak. Nah, terus sih ada nih Lawyer Willy nanya, emang kerugiannya Doktif apa? Ngapain sampai 50 miliar dan bla bla blanya gitu. Doktif minta ganti kerugian seluruh pembelian yang pernah kalian beli itu diganti sama Sunio. Kalau memang kerugiannya 300 miliar, ganti itu 300 miliar. Bukan cuma menutup mulutnya Doktif dengan 50 miliar. Enggak, lebih baik Doktif cari duit kecil kayak gini tapi halal. Oke? Jadi ini yang mana dulu sih Cak, orang Doktif tuh senengnya krem huru hara yang dibilang mengandung bahan berbahaya. Huru hara baca. Mengandung bahan berbahaya. Ngomongnya itu aja. Terus apa? Yang dikirim NA-nya N alamak. Kontennya semua itu kan ada 10 isinya kuit tok, guys. Tapi dia belas gak nunjukin ini hasil labnya, gitu kan? Dia bisa gak ada. Ngoceh aja. Terus dipikir tuh masyarakat Indonesia itu sebodoh itu. Doktif tanya, emang masyarakat Indonesia sebodoh itu? Hah? Kamu cuma ngoceh terus semua orang percaya by data. Kayak tadi loh, Doktif bilang, oh itu fitnah ya. Dibilang Doktif itu DM Ketua Perdaweri Sumatera Utara. Mana? Gak pernah Doktif DM. Sejak kapan Doktif DM? Ya, gak pernah tuh. Kenapa ngaku-ngaku Doktif di DM? Cuman kalau misalnya emang konten itu membuat mereka jadi berpikir untuk mendatangkan kamu yang kamu memang justiper, menjadikan kamu narasumber, ya, itu suatu kesalahan, ya itu benar dong. Dan guys, banyak dokter-dokter yang tidak ingin menghadiri acara tersebut. Ya, kenapa? Karena mengetahui kelakuan dia memang justiper. Jadi akhirnya mendapatkan komplain, dokter-dokter semua pada komplain, dok kita nggak mau datang. Kalau misalnya dia terjadi pembicara, akhirnya di cancel. Jadi apa omongannya tadi yang dia bilang, saya mengundurkan diri itu bohong. Ya, bukan mengundurkan diri, memang dia diusir sama kayak Nepos. Nepos Doktif usir dari ruangan, bantah omongannya Doktif. Ya kan? Kan kamu tanya, boleh saya berada di sini? Ngapain kamu berada di sini? Kamu gak ada urusan di sini, ngapain kamu berada di sini? Keluar. Kan Doktif bilang begitu, nggak ingat ya? Amnesia ya? Doktif usir kamu. Kaget ya? Kok ternyata Doktif berani melawan aku? Kutu. Jawabannya intinya kutu lo itu. Aku bingung. Siapa kamu? Nggak ada ikut-ikutan gitu. Tapi kalau ngomong gini kan dong, kalau saya datang di persekusi itu, saya ludahi itu si Dok Pensinting itu. Tidak ketemu ke M Sayur. Seneng banget. Lagunya kita nyanyi lagi yuk. Hanya 3 bulan gitu. Ada keranjang. Ya nggak boleh sih lagu ha? Produknya nggak kelihatan. Nggak ada. Udah, apalagi sekarang cepetan jadi berapa harganya? Ayo cepetan, jangan lama-lama. Oke? Masih 119.
Nggak ada ini di angka 79 ya. Kalau pas notif live gara-gara si Intan. Ya, nih udah buruan. Dinaikin ya pakai apa ya namanya ya? 19. Heeh. Bapak. Ini aja deh, ini aja sih. Nah ini kan kita mah apa adanya ya kan, orang ada niatan jualan ya kan, kita mana ada jualan ditaruh begini sembarangan ya kan. Soalnya nggak ada guys. Oh ini aja deh, ini. Nah ini ya, oke nih tuh udah. Yang lucunya lagi sih itu si apa namanya wartawan bilang, aku tuh check out produknya Doktif N aja nah baru semua itu kenapa sih Dugong dapat segitu? Itu fitnah. Jadi Dugong itu mendapatkan produk itu bukan dari pembeliannya Doktif tapi dari Hans. Ya, dari Hans. Jadi dia itu menjadi kaki tangannya Hans. Kaki tangan Hans. Hans itu siapa? Siapa yang tahu Hans itu siapa? Tolong jawab. Hans itu siapa? Berapa harganya? 79. 105. Nggak, jangan dicekot, keluarin. Orang udah dibilang 79. Bandel banget itu. Nggak ada subsidi berarti, nggak apa-apa lah. Makanya jangan lama-lama lah. 15 menit aja, 20 menit ya. DRL. Ya itu guys. Bu. Jadi dia tuh dapatnya tuh bukan dari Doktif, tapi babu. Ya babu memang babu darah. Iya. Kan nomor tegas babu. Kayak gitu ya. Kacung, betul. Ya. Ya itu, jadi memang dia mendapatkan barang itu dari zaman dulu. Jadi dia simpen. Begitu nanti ini dia keluarin. Ya tapi buktinya apa? Itu pun nggak ada kandungan berbahayanya. Hasil labnya mana? Itu kan pergantian substitusi, isi, persentase. Gitu loh. Mana berbahayanya? Lu nggak ada modal buat cek lab. Hans bantuin apa Hans? Begonya dia melaporkan ke Propam kalau misalnya foto bosnya itu yang lagi absen pagi, tau nggak guys? Dia lagi absen pagi, inget nggak? Lihat nggak? DRL absen, siap. Gitu, pakai baju oranye. Iya. Ingat kan? Nah, dia melaporkan ke Propam. Iya kan? Dia melaporkan ke Propam. Begitu dicek sama Propam, akunnya semua jadi disita kali ya. Iya. Gitu. Enggak, cek aja itu. Laporin aja nggak apa-apa. Ternyata sudah dicabut laporannya. Oh alah Hans, belaga kamu melaporkan, pasang surat pelaporannya ke Paminal. Pasang surat ini, ternyata apa ujung-ujungnya? Dicabut. Itu muka mau ditaruh di mana tuh Hans? Hah? Muka kamu tuh kamu giniin sendiri tuh. Hah? Keruk muka kamu sendiri tuh. Hah? Lu yang pede ngelaporin surat dipajang-pajang kemana-mana, tiba-tiba lu cabut akunnya kamu, metong. Enak rasanya ngelawan Doktif, enak. Oh iya, satu lagi yang perlu Doktif kasih ke kalian. Ini kenapa sih? Ini sudah apa belum sih? Ini ya spray apa? Kasih berapa spray serum dikasih berapa? 124. Aku gitu sih, Cak. Enggak, biasanya aku dianggarin 109 apa biasanya gitu. Nggak usah jualan aja lah. Cak, udah tekot aja, nggak usah. Males. Mahal-mahal ya? Oh, lagi nggak dapat subsidi. Cak, kamu kalau nggak dapat subsidi nggak usah, Cak. Dengar kan? Kesel. Oh, ngapain? Udah kita ngobrol-ngobrol aja. Sebentar. Katanya si ART Kosek ya bilang katanya Doktif takut sama dia. Gimana? Oh, takut sama kayak manusia, lebih kecil daripada kutu gitu kan. Penyidik aja kabur tunggang langgang dia. Nggak ada guys, nggak ada. Oh ya percaya yang omongannya kubu Semangat dong. kubu itu. Laporan juga tanyain aja mana bukti labnya. Nggak ada, mana katanya ngelapor. Gitu. Ini sampai bulan Syawal selesai juga ngoceh aja nggak selesai. Dia tuh butuh duit buat balik ke Jakarta guys. Dia nggak ada tiket buat pulang. Paham gak sih? Kemarin itu dia 20 juta dibayarin sama Nepos. Gitu kan si Dugong ini. Nah si Dugong ini kemarin tuh dibayarin lah 20 juta. Bukan ya melalui perantara sih, nggak secara langsung Neposnya gitu ya. Ya melalui keluarganya si Suneo. Nah terus habis itu sekarang dia mau balik nih ke Jakarta. Nah, butuh duit lagi. Gimana caranya donasi supaya dia bisa pergi ke Jakarta lagi gitu, naik bis aja dia nggak mampu untuk pergi dari Biren ke sini karena dia tinggal di rel kereta. Pikirnya bohong kan? Rumahnya itu kapan Doktif tuh ngomong bohong? Iya. Emang dia tinggal di jalan rel kereta Biren, Peyembot. Apa sih sebentar Doktif lihat alamatnya pengirimannya.
alamat pengiriman yang dibilang dia itu ini berbahaya ini. Kebiren dia pura-pura cekot guys. Tapi terima kasih dia udah dibeli berarti ya. Lumayan, terima Ada kasih. Terima 79? kasih. Nah, itu bagus tuh 79. Oh iya, bot mana sih alamatnya? Coba. Nah. Ada nih mana pasti. Ngakak. Tuh penerima tuh. Penerima atas nama Intan, penerimanya atas nama Kamarullah. Oh. Tuh. Pelimbut dibahas bener. Jalan rel kereta api Dusun Cot Pelimbot. Limbot. Desa Cap Ijo Biren. Nah, itu. Pengirimannya ke situ. Pelimbot. Gitu. Ya, paham ya. Jadi dia tuh tinggal di pinggiran rel kereta. Bener nggak? Kan jalan rel kereta, berarti dia tinggal di pinggir rel Iya, kereta. Dia lagi sibuk, gimana caranya dia ngumpulin duit buat pulang kampung, pulang ke Jakarta. Itu aja dia kagak ada duit, apalagi mau ngelaporin doktif. Gitu, apalagi mau uji lab. Tambah nggak akan mungkin, tapi bacotnya dia karena dia sudah pernah masuk ke dalam sel penjerong itu. Jadi buat dia mungkin, paling tak kalau aku masuk juga paling cuma sebulan 2 bulan. Enggak. Dukung, doktif pastikan kamu kali ini 3 tahun. Dengar omongan, kapan dia meleset temuannya doktif? Doktif pada saat ketemu Suneo, doktif bilang, Suneo, kamu penjarakan Afrizal selama 22 hari. Lihat berapa lama doktif akan penjarakan kamu. Dan sekarang, dari tanggal 6 sampai ke sekarang, berarti udah berapa hari? Udah 79? Udah ini, udah dikeluarin semuanya. Gitu. Ternyata apa sekarang? Udah berapa hari dia masuk ke dalam penjara guys? Dari tanggal 6. Tanggal 6 sama tanggal berapa? Berarti udah berapa hari itu? Sekarang tanggal berapa sih guys? Tanggal 30 ya? 24 hari. 3 minggu ya. Omongannya doktif. Jadi lihat kamu, nanti dibilang ngancem gitu ya, ngancem. Lo yang bolak-balik ngomong laporin, saya akan laporin yang gedabrus kalau dokter sudah melaporkan, yang dibilang hanya lipatan kertas. Ya, iya dukung. Yang dokter yang bawa itu hanya lipatan kertas yang tidak penting yang akan memasukkan kamu ke dalam penjerong. Ya, oke? Dah apa lagi? Oh, ada yang baru lagi, ada yang baru ya guys. Jadi untuk melepaskan, udah siap record belum? Dia mah Suneo itu kok suka banget dia ngejelekin produk orang sampai dia sendiri menampilkan produk dia. Kita juga kayak begitu, biar dia sakit hati panas lagi dia sama doktis ya kan? Yuk, ya panaskan kita dia. Biar dia panas dia, sama harusnya panas dia. Yuk, Ini dong. Biar udah sini ini bolong. kotak nggak ya? Ini sih. Nyala nggak apa-apa gini aja. Ya. Sorry. Dah. Oke. Inilah yang namanya jualan seadanya. Nggak niat ya begininya. Apa aja barangnya jadi. Dah. Oke. Nah, jadi guys, ceritain ya. Ini jadi gini. Jadi, Suneo, ya biasanya dia begitu tuh sukanya dia. Dia produk orang, tapi dia bilang, kapan saya menjelekkan produk orang? Jadi digitalmu anak bila Sun. Heran ya. Nih, sekarang doktif sambil ngomongin sambil bikin promosi produknya doktif. Buat kalian yang ingin flagnya hilang, kalian bisa mencoba produknya doktif. Silakan untuk satu paket disediakan selama 10 pieces aja. Ya, untuk buat kalian yang di atas usia 40 tahun, yang flagnya itu bandel, iya, yang tidak hamil, yang udah bolak-balik pakai macam-macam, doktif akan ambilkan dengan harga 559.000 bersama dengan pouchnya, ya, dapat pouchnya. Oke, kalian dapat pouch, dapat rangkaian 7 sabun, toner, sunscreen, retin, dan gold serum. Ya. Oke, ada dong sini ya. Oke, ya, dapat ini. Bukan yang bukan ini 2 bukan ya. Jadi kalian dapat 7. 1 2 3 4 5 6 7 sama food mask. Food masknya lagi nggak ada di sini. Kalian dapat food mask, ini dapat 7, Cak. Di setting 559 hanya untuk 20 orang. Tuti mau informasiin. Oke, guys ya, siap di record. Oke. Bocorannya ya, guys, bocoran. Jadi ya Allah. Jadi, guys, ya. Saudara Bro Aziz sebagai kuasa hukum barunya dari saudara tersangka DRL mengatakan bahwa
produk tersebut endorsement. Jadi intinya seperti itu. Ya. Sebenarnya itu adalah strategi Suneo untuk bisa lolos dari ancaman 12+5. Ya, jadi dia akan menggunakan strategi bahwa produk WT dia atau dengan nama lain wig tempel, ya, itu adalah endorsement. Ya, betul? Ya, betapa konyolnya. Ya, betapa itu kalau bisa hakimnya ketawa paling ngakak paling. Pak Hakim yang mulia, Dotif, pakai Bu Hakim aja, Dotif maunya kalau bisa Bu Hakim aja, supaya Ibu Hakim tuh tahu gimana mukanya rusak gara-gara DNA tomat ikan lele itu. Ya, Dotif sih berharap ya hakimnya wanita sehingga dia bisa tahu, dia bisa merasakan batin masyarakat wanita ibu-ibu Indonesia yang mukanya hancur gara-gara menggunakan DNA salmon ikan lele dia yang terkontaminasi, yang rusak, jerawatan, bernanah. Ya, gitu. Jadi Ibu Hakim, strategi dari seorang Suneo Bu Hakim, dia akan berkata bahwa WT alias wig tempel dari Suneo itu adalah endorsement. Nah, Bu Hakim, bagaimana Bu Hakim jika itu dikatakan endorsement? Sementara duitnya masuk ke rekening istrinya. Ya, mengapa kok jadi kita yang tolol, dianggap masyarakat Indonesia tuh bodoh semua gitu Bu Hakim. Jadi kan ini produknya Doktif nih Bu Hakim. Ya, ternyata Bu Hakim, di sunscreennya Doktif ini ada kandungan berbahayanya. Misalkan begitu tuh. Ya, ada kandungan berbahayanya terus dilaporin gitu, dilaporin. Terus kan Doktif ketakutan, iya kan? Terus akhirnya Doktif ini sudah terdesak keadaannya. Doktif bilang, Bu Hakim, Doktif itu endorsement. Jadi Doktif itu cuma endorse ini doang. Nah ini kan barangnya Doktif. Kok bisa endorsement gitu loh? Tapi pakai wig tempel itu barangmu, Sun. Wig tempel itu barangnya elu. Ya Allah, Gusti Allah pendak putus iki. Ya Allah. Ya, DNA salmon ikan lele itu barang elu. Kok bisa-bisanya lu endorsement? Udah gitu uang penjualannya Bu Hakim, Ibu Jaksa, Bapak Jaksa, uang keuntungan yang dari diduga menipu itu masuk ke rekening istrinya Bu Hakim. Gimana endorsement Bu Hakim? Ya Allah, tolong kalian ini, ya Allah, kalian ini dipikir masyarakat Indonesia tuh tolong semua, guys. Ya, heran bener, saat itu nggak ngerti. Betul nggak ngerti bener-bener ini sama strateginya dia ini. Dianggap tuh masyarakat tuh bener-bener tolol gitu loh. Kalian tuh semua itu tulul gitu. Tulul banget ya. Bodoh semua dianggapnya kalian semua itu. Gitu ya, paham ya. Jadi itu strategi yang akan dia gunakan nanti. Cenayang, jadi udah tahu nih ke depannya kayak apa, guys. Itu ya, yang pertama. Yang kedua itu apalagi ya, strategi dia yang Doktif pengen ngomong. Nah, Doktif mau tanya sama kalian. Jawab pertanyaan Doktif. Kalian punya nggak teman kalian yang mu'alaf? Mu'alaf benar-benar dari hati ya. Dari hati. Yang Doktif tanyakan. Kalau kalian di sekitar kalian ada yang mu'alaf dari hati, kira-kira dia sholat? Enggak. Puasa enggak? Jawab, guys. Mu'alaf dari hati. Sholat enggak dia? Puasa enggak dia? Beda ya sama Islam yang dari lahir. Kadang-kadang dia KTP doang, enggak sholat, enggak puasa. Ini beda konteksnya. Ya, Suneo ini ya mu'alaf. Bilangnya dari hati. Tapi dia tidak sholat, dia puasa, tidak puasa. Pertanyaan Doktif, terus niatmu ki opo Sun jadi mu'alaf? Niatmu ki opo? Jadi jangan lagi nanti ada narasi dia bilang, yang namanya orang tuh biasa mau sholat, mau ibadah, apa enggak ibadah itu juga. Iki masalah kita iki mu'alaf. Enggak akan ada temennya Doktif yang mu'alaf terus enggak sholat, terus enggak puasa. Bahkan yang ada mereka lebih alim daripada kita-kita. Ya, yuk jadilah masyarakat yang smart, yang cerdas. Gitu. Ya, dia itu sangat-sangat manipulatif sekali. Tapi nanti mohon maaf ya untuk Bang Aziz yang sudah menutup akun igonya. Itu bukan saya langsung ditutup loh guys, akun igonya lawyernya. Langsung ditutup. Maaf ya Bang Aziz kalau sampai kena mental sama Doktif. Doktif ini hanya emak-emak komplek yang baru belajar hukum di bulan Juni. Habis
Bro Aziz sih ngitik-ngitik doktif, harus ada korban. Di mana-mana undang perlindungan konsumen itu tidak perlu korban. Daripada kamu sumpal mulutnya itu dengan 50 miliar tapi haram. Paham nggak Sun? Ya. Nah, terus dibilang, terus mekanismenya gimana? Kan nggak mungkin begini, itu kan nggak mungkin. Baca yang namanya rapat dengar pendapat doktif pada saat dengan DPR RI. Ya, dengan komisi pada saat itu dengan Tehrikel. Komisi 6 kalau nggak salah saat itu. Ya, doktif jelas itu banget datang. Kalian mungkin masih inget nggak? Nih, masih inget nggak? Tuh. Cak, kamu jualan aja, Cak. Ini aku mumpung lagi inget nih. Nih, ada nih rapat dengan pendapat nih. Nih, ingat nggak kalian guys? Tuh, kalian baca nggak nih? Tuh. Ini kan harus ini ya, mirroring ya. Supaya kalian bisa baca nih. Kayak tadi lagi. Coba tolong Teh. Mana sih? Dah, nih balik kamera ya. Dah. Hah? Tuh. Bisa kalian lihat tuh, ingat nggak? Itu kapan sih kejadiannya tuh lupa doktif? Tuh. Tanggal berapa tuh ya? Nah, kalian bisa lihat di sini tuh, jelas ya. Dokter detektif influencer tuh. Kalau doktif itu ke DPR itu ada hasilnya, bukan cuma curhat doang. Nih. Nah, baca nggak guys tuh? Pengaturan khusus, baca ini. Pengaturan, lawyer Willy. Bikin jengkel aja kamu itu lawyer tapi nggak pernah belajar hukum, lawyer Willy Salim nih. Ya ini lihat nih, aturan khusus online dispute resolution. Ini harus ada barangnya nih. Lihat ya, harus ada barangnya di sini kena ini ya. Tuh, lihat nggak guys tuh? Udah cepet aja dari apa aja udah. Oke? Nah, oke guys ya. Tuh, dah. Jadi ada yang namanya online dispute resolution. Jadi buat kalian yang membeli secara online, nanti doktif akan bekerja sama dengan BPKM. Ya, di situ nanti kalian kasih bukti-bukti kalian membeli produk WT atau wig tempel, ya, atau produk DNA salmon di rumah saja yang sempat chat juga ke doktif ada sekian juta. Nah, kalian nanti kirim bukti-buktinya, ya. Nanti akan dikembalikan uang kalian. Kalau Suneo mau mengembalikan itu. Tapi kalau enggak, wis. Ya, kalau dia ingin menutup mulutnya doktif dengan 50 miliar, terima kasih sudah doktif tolak dengan gagah perkasa. Dah ya, Sunyo ya? Dah. Kalau untuk lawyer Willy Salim dan lawyer haters yang lainnya bilang, itu gimana cara balikinya begini-begini? Makanya dengerin kasusnya dari awal. Iya, udah. Dan nggak pernah doktif minta juga. Dia yang menawarkan 50 miliar melalui orang lain. Dan sampai detik ini, lawyernya tidak pernah membantah itu. Pernah nggak lawyernya membantah? Nggak pernah, karena memang lawyernya yang menawarkan itu atas perintah dari Suneo. Cuman lawyernya yang dulu itu lempeng, jujur dia. Nah, kalau yang ini tolong belajar lagi ya. Kan meskipun nggak seru sih melawan Bang Aziz ini, kayaknya nggak begitulah. Lebih kayaknya kok nggak ngerti kasus gitu ya. Kok masih bilang harus ada korban, sementara delik formal itu nggak harus ada korban. Kayak dia tuh nggak ngerti materi banget. Terus dibilang endorsement. Wig tempel itu adalah produk Suneo sak dunia, ya, sak dunia, bahkan belahan neraka aja ini tahu itu produknya dia. Ayo, neraka iki ngerti itu wig tempel itu produk si Suneo. Ayo bantah. Ngono kok ngomong endorse, tepok-tepok jidataan kita. Ojo lah pakai strategi agak bagusan dikit yuk, itu buang yuk, strategi endorsement dibuang. Dibuang dari strategi melepaskan diri dari jeratan laporan doktif dan kawan-kawan. Endorsement, coret. Gitu, oke? Gitu ya Sun ya? Oke. Nah yuk, sekarang dokter mau ambiarin kok udah neraka. Kok udah pemirsa sudah semangat ya. Tapi kita belahan neraka ya. Maksudnya kan di seluruh dunia mah masih kecil. Di luar dunia ini loh. Gitu loh. Di langit ketujuh ya. Wah, itu aja ngerti. WT alias di tempel tuh punyanya Suneo. Kok iso dadak ngomong endorsement ini, makanya tuh kok itu gregetan melawan gengnya mereka itu, kubunya mereka ini, kubu Suneo lah, kubu SS yang lupa ingatan semuanya gitu. Tungkir lah, dibilang dokter ngechat nge-DM ketua Perdaweri lah, halusinasi kok tungkir. Jadi ngancurin dokter Oki itu apa? Tadi kan lagi dokter bikin konten sama beliau kok, cuma belum sempat kita habis kontak.
Gimana ceritanya habis kontak-kontakan juga kita? Gimana sih? Kok ada halusinasi ke kalian itu kok ya percaya? Hah? Cek halusinasi sama satu orang itu. Hah? Mungkin dia kebanyakan ini kali. Kebanyakan uang juk tuh dedol. Jadi sel-selnya udah rusak semua. Apalagi dia tantum terus setiap hari. Oh tambah merotol. Ya kan merotol.